나 가위바위보. 가위바위보. 가자 따까리. 여기까지. 딱 서, 딱. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. Halo friends, selamat datang kembali di channel KRF2. Kali ini saya akan membahas sebuah alur serial bertemakan zombie yang berasal dari Korea Selatan dengan judul All of Us Are Dead. Serial ini menceritakan mengenai wabah zombie yang menyerang SMA Hyosan di Korea Selatan. Serial ini sendiri mendapati rating yang cukup tinggi di IMDb, yakni senilai 7,5. Serial ini dibintangi oleh Park Ji-woo sebagai Onjo, Yoon Chang-young sebagai Lee Jong-san, Jo Yoo-hun sebagai Namra, Lee Yumi sebagai Nayeon. Agak ngeselin sih karakter yang satu ini. Nanti deh kalian akan mengetahuinya. Selain pemeran yang telah saya sebutkan sebelumnya, tentunya masih banyak lagi pemeran lainnya. Ya udah yuk, tanpa berlama-lama lagi langsung saja masuk ke alur ceritanya. Episode 1 dibuka dengan berlatar di Korea Selatan dengan memperlihatkan salah seorang yang tengah dibully. Pria yang tengah dibully ini bernama Jinsu, sementara yang membulinya bernamakan Guinam. Guinam memang sudah biasa melakukan pembulian, bahkan pembulian itu bukan hanya terhadap satu atau dua orang saja, melainkan kepada yang lainnya. Mereka semua yang berada di sini berasal dari sekolah yang sama, yakni SMA Hyosan, dan semuanya adalah anak murid kelas 11. Di samping itu, Guinam melakukan pembulian atas dasar suruhan atasannya. Perhatikan baik-baik pada saat Jinsu diinjak oleh Guinam. Uratnya Jinsu seakan berubah membiru dan tiba-tiba saja ia berani melakukan perlawanan. Jatuh dari atap tidak membuatkan Jinsu meninggal, melainkan dokter mendiagnosis adanya permasalahan pada jaringan otaknya Jinsu. Ini adalah ayahnya Jinsu bernamakan Lee Byung-chan. Kita panggil saja Pak Lee. Pada saat si dokter tengah menelpon ayahnya Jinsu, secara diam-diam memasuki ruangan putranya. Bila mana jatuh dari ketinggian, sebenarnya Jinsu meninggal, dan jika tidak meninggal pun Jinsu akan tidak sadar dalam waktu yang lama. Tetapi untuk kasus Jinsu ini, ia langsung sadarkan diri, bahkan terlihat sehat walafiat. Singkat cerita, Pak Lee selaku ayahnya Jinsu adalah guru sains di sekolah SMA Hyosan. Dalam obrolannya ini, Jinsu berkata bahwa ia sangat-sangat ingin membunuh mereka para pembuli. Tiba-tiba saja 진수야. 아빠가 사랑해. Pak Lee membawa Jinsu menggunakan koper guna untuk tidak diketahui yang lain. Ketika Pak Lee mencoba memastikan apakah putranya masih hidup ataukah tidak, tiba-tiba saja lengannya Jinsu menggenggam erat lengan ayahnya.
Scene kemudian beralih pada SMA Yosan sebagaimana layaknya sekolah pada umumnya. Di SMA Yosan ini para muridnya diajarkan untuk piket atau bersih-bersih. Di samping piket ada juga kegiatan lainnya yang biasa kita sebut dengan ekstrakurikuler. SMA ini mengadakan ekstrakurikuler memanah, paduan suara, dan masih banyak lagi. Oke, mari kita berkenalan dulu dengan anak-anak dari SMA Yosan. Ini adalah Lee Cheongsan, Kyungsu, dan Suhyuk. Sementara dua perempuan cutie ini bernama Onjo dan yang gemoy ini bernama Isa. Nayeon, Woojin, Jimin, Junyoung, dan yang berbadan gemuk ini adalah Daesu. Mereka yang telah saya sebutkan namanya adalah anak kelas 11 dalam kelas yang sama yang diketuai oleh Namra. Namra sendiri sebagai ketua kelas tidak pernah berbaur dengan yang lainnya dan kehidupannya hanya diisi dengan belajar dan terus belajar. Tibalah waktu pulang sekolah dan pada saat semuanya telah pulang ada salah seorang siswi yang baru saja terbangun dari tidurnya. Siswi ini bernama Hyunju. Tiba-tiba saja Hyunju dikagetkan oleh sebuah suara yang terdengar dari lab science. Rasa penasaran yang tinggi membuat Hyunju memberanikan diri untuk menghampirinya. Di samping itu lab science sendiri adalah ruangan khusus diperuntukkan untuk guru sains yaitu Pak Lee. 일로 와봐. 야, 되게 안 듣네. 야. 뭐 하는 거야? 여기 지금. Pada saat Cheongsan berfokus pada HP-nya, tiba-tiba saja Onjo menghampirinya dan membuat ponsel Cheongsan terjatuh. Onjo selaku tetangga Cheongsan diundang oleh ibunya Cheongsan untuk menjajali resep baru yang akan hadir di restoran Cheongsan. Onjo dan si gemoy ini adalah sahabat sejati yang kemana-mananya selalu saja bersama. Cheongsan juga mempunyai sahabat dan sahabat itu adalah Gyeongsu. 했어. 오늘 레시피 새로 만든 거 테스트 하신대. 뭐래 짜증나. 야, 너 지혜 치킨 두 마리 가기? Di malam ini mereka menjajali resep baru yang akan hadir di restoran Cheongsan. Onjo, si gemoy, dan Gyeongsu diminta oleh ibunya Cheongsan untuk menilai rasanya. Gyeongsu dan Isak menilai rasanya sangat enak, tetapi Onjo dengan jujurnya menilai bahwa rasanya 짜요. 짜? 여보, 짜대는데? 그만 먹어. 짜다며. 짠데 맛있어. Cheongsan terlihat kecewa mendengar pendapat Onjo, tetapi bagaimanapun itu adalah pendapat yang harus dihargai guna untuk kebaikan restorannya. Keempatnya kemudian membahas tentang salah satu guru di sekolahnya yaitu guru sains. Berdasarkan rumor yang beredar belakangan ini, guru sains memiliki bau seperti mayat busuk. Keempatnya sangat mengasihani putranya Pak Lee, yaitu Jinsu. Jinsu dirundung parah oleh Guinam dan juga atasannya. Selain itu, pada saat mengejar juga Pak Lee sempat bertingkah aneh. 그런 적 한 번도 없었는데. Yap, Pak Lee memang jenius, tetapi menurut Onjo orang jenius sering menggila. Di luar, Onjo meminta waktu Cheongsan sebentar untuk menilai lebih cantik yang ini atau yang seperti ini. 이거? 아니면 이거? 잘 봐. 아니면 이게 나? 어줘. Di malam harinya Satpam kembali mengecek SMA Hyosan guna untuk memastikan keamanan sekolah. 너 다음 주부터 시험이지?
ini adalah ayahnya Onjo bernamakan Nam Soju. Kita panggil saja Pak Nam. Berhubung pekan depan putrinya akan mengikuti ujian, Pak Nam sebagai sang ayah meminta untuk Onjo tidak perlu untuk memusingkan hal itu karena ayahnya Onjo sudah tahu putrinya akan mendapati nilai yang sama, yaitu tidak bagus. Kesimpulannya, Onjo ini di sekolah bukanlah siswi yang smart dalam hal peringkat. Jadi wajar saja jika ayahnya berkata demikian. Namun poin terpenting, ayahnya Onjo selalu sayang pada Onjo dan lebih memprioritaskan kesehatan dibanding dengan nilai. 아빠 나 갈게. 야 임마! 아유 밥을 이따위로 먹고 가면 어떡해. 진다 가위바위보. 가위바위보. 들어. Oleh karenanya Jiangsun telah menang, maka dari itu Onjo harus membawa tas milik Jiangsun hingga sampai ke sekolahnya. Saya pikir memanjat pagar sekolah ketika sudah masuk jam pelajaran hanya ada di Indonesia. Ternyata faktanya itu salah besar. Nyatanya siswi di SMA Hyosan melakukan hal serupa dengan kita. 필요 없다니까. 빨리. 여기까지. 딱 서, 딱. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. Pada saat Suhyuk ingin memasuki sekolah, pandangan ia secara tidak sengaja melihat teman lamanya yang ingin melakukan pembulian terhadap teman sekelasnya. Singkat cerita, Pak Li memberikan informasi palsu tentang putranya ke SMA Hyosan, yakni putranya telah hilang. Padahal faktanya kali terakhir kita lihat putranya tidak hilang, melainkan putranya dibawa oleh Pak Li itu sendiri. Di samping itu, Cheolsu dan Enji melaporkan kepada bapak kepala sekolah bahwa hilangnya Jinsu karena diculik oleh para jamet. Si jamet yang kesal pun lantas memberikan konsekuensinya, yaitu ingin memvideokan seorang Enji. Singkat saja, tubuh Enji sudah direkam oleh mereka, dan ketika Guinam ingin membuat Cheolsu, sesaat setelah itu Suhyuk pun datang. 에휴, 씨, 쫄보 병신 새끼. 씨. 같이 놀 땐 언제고? 정신 좀 차려. Suhyuk dahulunya seperti mereka, yaitu suka membuli orang. Tetapi kini ia sadar bahwa membuli adalah suatu perbuatan kriminal. Untuk itu ia meminta untuk teman lamanya melepaskan keduanya. Keduanya diizinkan untuk pergi oleh para jamet. Namun ketika Suhyuk ingin membawanya, Guinam mengancam akan memberikan rekaman Enji kepada ibunya. Dan yang paling parahnya, Guinam akan memviralkan di media sosial. Sembari menangis, Enji pun memilih untuk kembali. Begitupun terhadap Cheolsu, teman setianya. Suhyuk tidak bisa berbuat banyak karena bagaimanapun juga itu adalah pilihan mereka. Ketika Suhyuk tengah berjalan sendirian, Onjo pun menghampirinya. Tetapi Suhyuk memilih untuk mengabaikannya. Namun Onjo yang tidak tinggal diam langsung menghadangnya di tangga. Di sini Onjo meminta pada Suhyuk untuk datang ke atas setelah makan siang. Lalu kemudian Onjo pun pergi. Sesampainya Onjo di kelas, Onjo langsung memberikan tas milik Jangsan. Tidak lama dari Onjo hadir di kelas, sesaat setelah itu datanglah Ibu Park selaku yang merupakan wali kelas di kelas ini. Seperti biasanya, para murid diminta untuk mengumpulkan ponselnya di saat jam belajar. 자, 휴대폰 제출. Ibu Park memberikan informasi pada murid-muridnya bahwa Yeonju sejak kemarin tidak pulang ke sekolah. Lalu ditanggapilah oleh Jin Young dengan mengatakan bahwa terakhir kali ia melihat Yeonju tertidur di dekat lab science. Selepas belajar, Ibu Park langsung mendatangi ruangan Pak Lee. Sesaat menunggu, Pak Lee pun datang. Untuk kemudian Ibu Park bertanya apakah Pak Lee melihat Yeonju di ruangan labnya. Dijawablah dengan kebohongan oleh Pak Lee bahwa Pak Lee tidak melihat Yeonju di ruangan labnya, namun tiba-tiba 혹시 못 보신 거죠? 못 봤습니다. 안에 누가 있어요? 실험용 햄스터요. 네.
Bisa kita lihat sendiri Hyunju diikat oleh Pak Lee selama seharian setelah digigit oleh hamster lab. Kemudian Pak Lee membuat dokumentasi melalui laptopnya dengan mengatakan bahwa seorang siswi telah digigit oleh hamster lab dan kini siswi tersebut telah dibius dengan benzodiazepin. Benzodiazepin sendiri berguna untuk memperlambat infeksi tetapi hanya bertahan beberapa jam saja. Dan kini Pak Lee harus kembali menyuntikannya lagi. 살려달라고. 희망 같은 거 갖지 마. Keesokan harinya Pak Lee mengajar di kelasnya Onjo CS yang membahas tentang virus. Guinam bukannya berfokus pada materi yang diberikan oleh Pak Lee, tetapi ia malahan mencoret-coreti baju NG dengan bacaan "aku sangat seksi" dan itu mengundang kelucuan bagi murid-murid bodoh lainnya. Pak Lee yang melihat hal itu terlihat kesal tetapi rasanya tidak mungkin marah-marah di tengah jam pelajaran. Berlanjut pada pelajaran yang diajarkan oleh Ibu Park. Singkat saja Ibu Park meminta untuk salah satu muridnya menjawab mengartikan kalimat yang berada di papan tulis. Dari banyaknya murid, hanya ketua kelaslah yang mampu mengartikannya. Ibu Park yang melihat Suhyuk hanya bermain-main saja, lantas Ibu Park meminta untuk Suhyuk mengulangi apa yang telah dijelaskan oleh Namra. 다음 맨수 일어나봐. 방금 남라가 뭐라고 해석했지? 정확하게 해석을 했습니다. 그러니까 남라가 정확하게 뭐라고 해석을 했을까? Kedatangan Hyunju tersebut membuat geger sekelasnya. Ditambah lagi setelah Hyunju menyatakan bahwa ia ditangkap lalu dibius dan dikurung di ruang lab oleh Pak Lee. Ibu Park langsung mengambil tindakan cepat yakni membawa Hyunju ke ruang UKS yang dibantu oleh 3 muridnya. Hisu mendatangi ruang UKS untuk meminta pertolongan. Namun kedatangan yang lainnya membuat Hisu diabaikan. Suhu tubuhnya Hyunju terdeteksi sangat rendah, tetapi anehnya dengan suhu rendah itu, Hyunju malahan kepanasan. Di samping itu Hyunju sendiri sempat memberontak pada saat pemeriksaan. Bahkan Hyunju berusaha untuk menggigit teman-temannya. Melihat hal itu tanpa pikir panjang, Ibu Park langsung memanggil ambulan dan juga memanggil polisi untuk melakukan pemeriksaan kepada Pak Lee. Di kelas mereka bukannya melanjutkan pelajarannya, melainkan mereka membahas tentang Hyunju. Sesaat setelah itu datanglah Isak, kemudian Isak memberikan informasi bahwa Hyunju sedari tadi berusaha menggigit teman-temannya dan Onjo sempat terluka karena berusaha menghindari gigitan itu serta Hyunju kini memiliki bau yang serupa dengan Pak Lee, yaitu bau mayat busuk. Mendengar Onjo sempat terluka, lantas Jeongsan pun langsung mendatangi ruang UKS. Namun di ruang UKS sudah tidak ada Onjo. Hyunju dimasukkan ke dalam mobil ambulan untuk dimasukkan ke rumah sakit Hyosan. Ayahnya Onjo selaku pemadam ditugaskan untuk membawa Hyunju ke rumah sakit. Di samping itu ayahnya Onjo juga adalah kapten di regunya. Lalu berangkatlah ayahnya Onjo ke rumah sakit. Di sini Suhyuk meminta untuk Onjo mengatakan apa yang ingin dikatakan oleh Onjo tadi. 사귀자는 뜻이잖아. 너 청산이랑 사귀잖아. 아니야. Ternyata Onjo selama ini diam-diam memendam rasa kepada Suhyuk. Berarti artinya hatinya Onjo bukanlah pada Jeongsan melainkan Suhyuk. Sejauh ini Jeongsan hanya dianggap oleh Onjo sebagai sahabat saja. Sesaat setelah itu datang Jeongsan dengan menanyakan kondisi Onjo. Namun Onjo tidak menghiraukannya. 됐어. 은주가 발작도 심하고 자꾸 물려고 해서 피하다 그런 건데 너 은주랑 사귀지? 근데 왜? 아니야. 라고 할 줄 알았냐? 미친 새끼. 가자. 너 급식 뭐냐 오늘? 거의 다 왔어.
Betapa kagetnya setelah Pak Lee melihat Hyunju tidak ada di ruang lab. Sesaat setelah itu datang Ibu Park beserta pengawas. Di kantor Pak Lee diminta untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Pak Lee meminta untuk dilepaskan dan berkata bahwa Hyunju harus dikarantina dan tidak boleh berada di rumah sakit. Mendengar itu, ketiganya malahan tidak menghiraukan perkataan Pak Lee. Dan ketika Pak Lee berusaha untuk kabur, sesaat setelah itu datang pihak kepolisian. Dalam usahanya menyuntikkan obat bius, dokter di sekolah ini sempat tergigit dan sekarang barulah si dokter merasakan efeknya. Tibalah waktu istirahat, di mana para murid mengisi waktu istirahatnya ada yang bermain, makan di kantin, ngumpulin uang dengan di kelas aja, dan lain sebagainya. Di kantin Onjo tidak henti-hentinya menatapi seorang Suhyok. Namun Isak yang salah paham menduga Onjo tengah menatap Jangsan. Wajar saja jika Isak berkata demikian karena faktanya Onjo sangat-sangat dekat dengan Jangsan. Bahkan semua murid di sekolah ini menduga Onjo berpacaran dengan Jangsan karena ini adalah waktu yang tepat. Untuk itu Onjo pun jujur bahwa selama ini ia menyukai Suhyok. 고백했다고. Selepas makan, Suhyok memberanikan diri untuk menghampiri ketua kelasnya, yaitu Namra. Namra yang merupakan siswi smart di kelasnya selalu saja menyendiri dengan headset dan bukunya, berpindah dengan dua jamet di sekolah ini. Pada saat berjalan, pandangan ketua jamet teralihkan yang diduga oleh mereka perawat tersebut kebanyakan minum minuman keras. Dengan kurang kerjaannya, ketua jamet merekam kejadian itu yang akan diviralkan di media sosial, namun tiba-tiba saja Yap, ini adalah awal mula dari penyebaran virus di sekolah ini dan dapat dipastikan penyebaran akan semakin parah. MJ yang selama hidupnya selalu saja dibully dan tidak mempunyai banyak teman. Selain itu, videonya yang tanpa busana akan diunggah ke internet oleh Guinam. Untuk itu, ia memutuskan untuk bunuh diri dari atap sekolah. Beruntungnya sebelum MJ bunuh diri, datanglah seorang Cheolsu. Sembari menangis, Cheolsu meminta untuk MJ membatalkan niatnya. Oleh karenanya tekad MJ sudah bulat, lantas ia lebih memilih untuk bunuh diri. Namun 은지야! penyebaran zombie belum sampai hingga ke kantin. Bahkan di kantin, Onjo dan si Gemoy masih mengobrol. Pasca si Gemoy mengetahui Onjo sahabatnya menyukai Suhyok. Untuk itu si Gemoy menyarankan agar lebih baik Onjo meminta bantuan kepada Jongsan selaku teman dekatnya Suhyok, yaitu untuk menanyakan isi hati Suhyok. Baru saja diomongi, Jongsan pun datang. Isak sendiri memutuskan untuk kembali ke kelas. Segera Onjo memberitahu pada Jongsan bahwa Onjo telah mengungkapkan perasaannya kepada Suhyok. Namun Suhyok belum mengatakannya hingga kini. Betapa kagetnya Jongsan mendengar pernyataan Onjo itu. Dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa Jongsan ternyata secara diam-diam menyukai Onjo, teman kecilnya. Namun dilemanya, Onjo malahan menyukai teman dekatnya. Onjo meminta bantuan pada Jongsan untuk menanyakan mengenai perasaan Suhyok terhadapnya. Akan tetapi Jongsan menolaknya. Ketika Onjo baru beberapa langkah ingin keluar dari kantin, tiba-tiba saja mereka dikagetkan oleh para murid yang memasuki kantin ini secara berdesakan. Diam.
Di luar si pria berbadan gemuk ini dibully habis-habisan, bahkan momen ini diabadikan dalam ponselnya yang akan dibagikan ke dalam jaringan media sosial. Sialnya pada saat pembulian sedang berlangsung, para murid dari sana menyuruh untuk mereka segera melarikan diri. 뭐야 씨발. Daripada memakan lebih banyak korban jiwa, Ibu Park memutuskan untuk lebih baik memberikan pengumuman darurat di ruang siaran. Tujuannya agar murid-muridnya menghindari mereka yang terinfeksi. Pandangan Ibu Park teralihkan oleh murid yang memakan gurunya dan dengan polosnya, Ibu Park mencoba menghampirinya. Sempat Ibu Park menjadi sasaran selanjutnya, tetapi beruntungnya Ibu Park berhasil meloloskan diri. Jeongsan dan Onjo tidak langsung kabur dari sekolah ini, melainkan keduanya akan terlebih dahulu kembali ke kelasnya, yaitu untuk melihat keadaan teman-temannya. Namun untuk kembali ke kelas bukanlah perjalanan yang mudah alias membutuhkan perjuangan. Hal itu juga tengah dirasakan oleh Suhyuk dan Namra. 야, 문 열어 빨리! Situasi di kelas Onjo CS masih tetap aman dan kondusif. Di samping itu ada Gyeongsu dan juga Woojin yang bertugas menjaga pintu masuk. Setelah berjuang keras, akhirnya Jeongsan dan Onjo berhasil kembali ke kelasnya, lalu diikuti oleh Daesu. Tidak lama setelah itu Suhyuk datang bersamaan dengan Namra melalui jendela. Melihat datangnya Suhyuk bersamaan dengan Namra, Onjo nampak begitu cemburu. Sementara itu ayahnya Onjo bersama dengan anak buah setianya bernama Usin barulah sampai di rumah sakit. Akibat dari perbuatannya itu, Pak Lee kini harus menjalani interogasi oleh detektif Jae-ik. Sama halnya seperti tadi di sekolah, Pak Lee kembali meminta untuk Jae-ik ke rumah sakit, yaitu untuk mengkarantina seorang Hyunju, tetapi permintaan itu tidak dihiraukan oleh Jae-ik. Oke, sekarang saya akan coba jelaskan alasan Pak Lee membuat virus itu. Seperti yang kita ketahui bahwa anak Pak Lee yang bernamakan Jinsu putranya seringkali dibully tanpa perlawanan, dan seperti yang kita ketahui
mengetahui bahwa seorang ayah pastinya tidak akan tinggal diam melihat putranya dibully. Kemudian Pak Lee menciptakan virus baru yang diinjeksikan ke dalam tubuh putranya. Tujuannya agar putranya memberikan perlawanan pada saat dibully. Dan itu terjadi pada saat Guinam dan kawan-kawan jametnya membuli putranya Pak Lee. Namun dibalik perbuatannya itu Pak Lee tidak memikirkan konsekuensinya, di mana ternyata virus itu menular melalui gigitan dan orang pertama yang digigit adalah ibunya Jinsu atau istrinya Pak Lee. Manfaat dari benzodiazepin atau obat bius adalah untuk menyadarkan mereka, tetapi itu hanya berlangsung sementara. Sejujurnya Pak Lee sangat menyesal dengan perbuatannya itu, terlebih lagi virus tersebut menjangkit putra dan istrinya. Pada saat Hyunju menjalankan pemeriksaan, tiba-tiba saja virusnya kembali kambuh. Hal ini dikarenakan obat biusnya sudah tidak lagi bereaksi. Di sisi lain, kita diperlihatkan oleh para murid dari SMA Hyosan yang mengikuti ekstrakurikuler memanah. Ini adalah Jang Hari, anak kelas 12 yang jago memanah tetapi belum pernah memenangkan medali emas. Bahkan juga tidak mampu lolos dalam kualifikasi regional hari ini. Dan nama Hari dijelek-jelekan di depan yang lainnya oleh gurunya. Selepas mengikuti kualifikasi, mereka kembali ke SMA Hyosan. Namun Shin kemudian berpindah pada Onjo CS. Oleh karenanya belum ada yang melaporkan kejadian yang sedang terjadi di sekolah ini. Maka dari itu Onjo CS sekarang ingin melaporkan, tetapi Onjo CS membutuhkan ponsel untuk menghubungi pihak kepolisian. Beberapa saat mereka mencari, akhirnya mereka pun menemukan ponselnya. Tanpa pikir panjang mereka pun langsung melakukan panggilan darurat untuk menghubungi pihak kepolisian. Jeongsan memberikan informasi kepada bapak polisi bahwa di sekolahnya kini ada zombie yang tiba-tiba muncul. Namun pihak kepolisian tidak menghiraukannya karena menurutnya apa yang dikatakan oleh Jeongsan adalah laporan palsu. Selepas mendapat laporan itu, pihak kepolisian mendapati laporan kembali dari SMA Hyosan, yakni dengan laporan yang sama. Dari sini pihak kepolisian mulai menanggapinya dengan serius. Onjo mengambil ponsel itu dari Jeongsan lalu kemudian mencoba menghubungi pemadam kebakaran, di mana Onjo memberikan informasi palsu bahwa di sekolahnya sedang terjadi kebakaran. Hal ini terpaksa dilakukan agar para damkar datang ke sekolahnya, terutama ayahnya yang bertugas sebagai damkar. Regu penyelamat terbagi menjadi 4. Regu penyelamat 4 ke TKP di persimpangan Hyosan. Regu penyelamat 3 menuju ke rumah sakit Hyosan. Regu penyelamat 2 ke SMA Hyosan. Sementara regu penyelamat 1 adalah ayahnya Onjo yang akan bertugas di balai kota. Nayeon menghampiri Namra lalu kemudian meminta untuk Namra melakukan sesuatu sebagai ketua kelas. 너 반장이라고 한 게 뭐가 있는데? 지금 뭘 어떻게 해? 뭐라도 해야 되는 거 아니야? 뭐라도 하라며. 그 뜻 아니야? 그걸 왜 나한테 물어봐? 상황이 이러니까 반장이라고 그러는 거잖아. 이 상황 되니까 내가 반장이야? 웃긴다. 니들. Di saat seperti ini Namra barulah diakui sebagai ketua kelas. Tentunya saya akan mendukung Namra dalam hal ini. Nayeon kemudian bertengkar dengan Jimin karena kecerewetannya. Bahkan Gyeongsu yang hanya mencoba untuk memisahkan dikatain keparat oleh si Nayeon. Beruntungnya teman-temannya segera melerai keduanya sehingga pertengkaran pun sejenak berhenti. Tiba-tiba saja mereka semua dikagetkan oleh kedatangan Pak Kang, di mana Pak Kang berhasil melarikan diri dari kejaran zombie. Agar zombie tidak mudah masuk, Pak Kang menugaskan untuk murid-muridnya menghalangi pintu dengan menggunakan meja maupun bangku yang ada. Ketika tengah berpartisipasi, si Gemoy tidak sengaja melihat lengannya Pak Kang dan tanpa pikir panjang, si Gemoy langsung memberitahukan hal itu kepada sahabatnya. Kemudiannya Onjo memberitahukan hal itu kepada seluruh teman-temannya. Namun Pak Kang mengelak dengan berkata bahwa itu bukanlah bekas gigitan. Namun si Gemoy yang bukan bocah tentu dapat membedakan mana yang bekas gigitan dan mana yang bukan. Untuk itu si Gemoy meminta agar Pak Kang keluar dari sini demi kebaikan bersama. Dan ketika Pak Kang ingin menampar Isak, sesaat setelah itu hidung Pak Kang mengeluarkan darah.
쌤 물렸잖아요. 나가요. 미쳤나? 혜수야, 죽고 싶지 않아? Mengetahui Jimin dan Pak Kang sudah berubah, mereka pun lantas mengambil tindakan untuk lebih baik keluar dari kelas ini. 핸드폰 어딨어? 떨어뜨렸어. 그걸 잃어버리면 어떡해? Onjo dimarahi oleh Nayeon karena telah menjatuhkan ponsel yang berguna untuk melakukan panggilan darurat lagi. Tetapi menurut Gyeongsu bukan itu hal yang terpenting saat ini. Karena hal pentingnya mereka semua dapat selamat. Nayeon kemudian menyalahkan Gyeongsu karena jika tadi Gyeongsu menjaga pintunya maka tidak akan terjadi hal seperti ini. Mendengar itu jelasnya Gyeongsu kesal karena Nayeon hanya bisa menyalahkan tanpa mau disalahkan. 야, 그래, 야 이거 다 하고 싸워라, 경수야. 어? 야, 니들 이거 옮기고 나서 싸워. 지금이 그럴 때야? 존나 짜증나. 수혁이는?
Jika dilihat dari gerak-geriknya Namra kemungkinan mulai menanamkan yang namanya perasaan suka kepada Suhyok. Dari atap sekolah, Eunji dan Cheongsu dapat melihat secara jelas bahwa orang-orang telah berubah. Eunji senang dengan kejadian ini, bahkan ia berharap semua orang-orang mati saja, berpindah dengan mereka yang berada di kantin. Di bawah kolong ini, Guina mengumpat bersama dengan dua orang yang tidak dikenalnya. Namun karena si wanita terus menangis, Guinam tanpa rasa kasihan langsung menendangnya keluar. Di toilet, perempuan ini masih asik dengan rokoknya. Di samping toilet Mijin ada juga temannya yang tengah mengumpat yang lelaki bernama Junseong, sementara yang perempuan bernama Halim. Mereka berhasil kabur dari kejaran zombie dan mengumpat di sini. Halim kemudian memberitahu bahwa dirinya tiba-tiba saja mengalami pusing dan wajahnya secara perlahan memucat. Mijin yang mendengar itu tanpa pikir panjang langsung ngedor pintu dan langsung mengeceknya. Mijin melihat adanya bekas gigitan di leher Halim. Lantas Mijin memutuskan untuk mengurungnya atau mengkarantina. Mijin meminta untuk Junseong menahan pintunya dan jika Halim sudah berubah, mereka harus membunuhnya meski itu adalah wajah temannya. Sebenarnya jika sudah berubah menjadi zombie, statusnya bukanlah teman lagi, karena temannya sudah berubah menjadi zombie. Dan zombie adalah zombie, teman adalah teman. 좀 열어줘. 나 괜찮아. 죽여야지. 준비해. Beruntungnya datang hari bersama dengan temannya yaitu Minjai. Di samping itu, Ibu Park berhasil selamat dan langsung saja dari ruangan siaran ini. Ibu Park memberikan pengumuman kepada semua muridnya yang berhasil selamat bahwa di sekolah ini telah terjadi suatu fenomena aneh, sekaligus Ibu Park meminta untuk murid-murid yang ia cintai mencari tempat yang aman untuk berlindung sampai bantuan tiba. 저는 영어교사 박선화입니다. 그리고 이 방송을 듣고 있는 학생과 교직원 중 누구라도 가능하다면 경찰과 119에 꼭 신고해 주시기 바랍니다. 학생들은 구조대가 올 때까지 안전한 곳에 잘 대피해 있고. 얘들아, 너네 괜찮은 거지? 다친 데 없지? 다치지 말고, 내가 아무리 힘이 못 돼도 미안해. 살아남아서 보자. 적대역학 위치 구현되기 바랍니다. 2호차 다시 콜았습니다. 수상모 화재 신고 현장. Regu penyelamat yang dikapteni oleh Pak Nam atau ayahnya Onjo telah sampai di TKP. Hilangnya Suhyok membuat kekhawatiran tersendiri bagi Onjo dan sebagai sahabat, Isak meminta untuk Cheongsan menghiburnya. Namun Cheongsan yang sudah tahu isi hati Onjo ternyata adalah untuk Suhyok, maka dari itu ia lebih memilih untuk mengabaikannya. Dari apa yang Isak terima dari Cheongsan kemudian disampaikan kepada Onjo sahabatnya bahwa kemungkinan Cheongsan secara diam-diam menyukai Onjo. Namun Onjo, si perempuan yang kurang peka, menganggap bahwa Cheongsan bukanlah menyukainya melainkan ia adalah teman sedari kecil yang suka mengejeknya. Pada saat berpegangan tangan, Onjo baru menyadari bahwa tangan Isak tiba-tiba saja dingin sekali. Tidak lama hidung Isak pun mengeluarkan darah. Tentunya hal ini mengundang perhatian teman-teman yang lainnya. Isak yang tidak percaya lantas mencoba untuk melihat dirinya. Sungguh sulit dipercaya Isak akan mengalami hal yang serupa dengan yang lainnya, yaitu berubah menjadi zombie. Di samping itu, pandangan Isak juga perlahan-lahan berubah, tetapi Onjo tidak terima jika sahabatnya harus berubah. 나 아니지? 아니잖아. 나 그런 거 아니잖아. 아 빨리 내 보내! 아니야. 창문으로 다 빨리 어떻게 좀 해봐! 좀비 되잖아!
은주야. Kehilangan sahabatnya tentunya ini menjadi hal terberat yang dirasakan oleh Onjo. Di samping itu, kesedihan tidak harus dirasakan oleh Onjo, melainkan teman-teman yang lainnya. Mereka kini menyadari bahwa satu persatu dari mereka akan pergi meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Sementara itu, Suhyuk berhasil selamat dan kini ia sedang mengumpat di kelas lainnya dan sedang berusaha untuk keluar dari sini untuk menemui teman-temannya. Jongsan menyarankan untuk lebih baik ke ruang siaran yang terletak di lantai 2. Dan untuk ke lantai 2, mereka membutuhkan tali yang berada di luar. 나가자. 어디로 어떻게 나가? 밧줄, 아까 그거. 야 반장 문 좀. 매듭 만들 거야. 도와줘. 아니 풀어 좀 봐. 야 이거? 아니 풀어 좀 봐. 이거 되지? 나가자. Jongsan meminta untuk Gyeongsu turun terlebih dahulu. Sementara ia akan menjadi yang terakhir kalinya intinya setelah Onjo sampai di ruangan siaran. 아니 내가 왜 올라가 빨리. 그냥 네가 빨리 가. 어. 아 빨리. 아야나 아씨. 야 이거 좀. 씨. 자식 왜안 돼? 씨. 깜짝이야. 씨. 아씨 놀랬네. 씨. 나 먼저 내려가. 한 사람씩 가야 돼. Gyeongsu bahkan belum sampai tetapi Nayeon keke ingin turun lebih dulu. Dan itu benar-benar membuat jengkel yang lainnya. Betapa senangnya Ibu Park setelah melihat ternyata itu adalah muridnya. Ibu Park membantu Gyeongsu untuk turun tangan lalu diikuti dengan teman-teman yang lainnya. Nayeon, si egois, si gemuk, Jimin, Yoyoung, Junyoung, Woojin. Namun Namra sendiri sebelum pergi terlebih dahulu membuat catatan berupa pesan kepada Suhyuk. Selepas turunnya Namra, Jongsan meminta untuk Onjo agar terlebih dahulu turun, barulah yang terakhir kalinya adalah dirinya. Awalnya Onjo menolak untuk turun, tetapi setelah mendengar pernyataan bahwa Onjo harus hidup demi ayahnya, barulah Onjo mau untuk turun. 그 사람들 때문에라도 살아야지. 가자.